Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi untuk yang kelas 4 dari kelas 3 naik ke kelas 4, masih bersama dengan Pak Chandra. Pak Chandra akan mengajar tentang keagamaan dan mengisi pendidikan agama Kristen di SDN Mojotrisno ini untuk kalian, supaya di pendidikan agama Kristen kalian tidak kosong. Namun saat ini kita akan belajar tentang keagamaan. Sebelum kita belajar, persiapkan dulu alat tulis, buku, pensil, pulpen, lalu Alkitab. Dan yang ketiga, minta bantuan orang tua untuk mendampingi supaya proses belajar mengajar kalian didampingi dan diawasi oleh orang tua. Sudah disiapkan semuanya? Peralatan belajarnya, buku, pensil, Alkitab. Kalau sudah, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah mengizinkan dan memperbolehkan kami untuk belajar di hari ini, meskipun di tengah-tengah suasana pandemi COVID dengan belajar metode daring. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah proses pembelajaran kami. Tuhan buka pintu hati dan pikiran kami supaya kami bisa belajar seturut dengan kehendak-Mu dan mendapatkan ilmu yang berasal dari-Mu saja Bapa, untuk bekal di dalam kami menjalani kehidupan kami. Bapa, pembelajaran kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah Bapa yang Maha Tinggi, kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, kita akan belajar tentang kisah seorang penabur. Sekali lagi, kisah tentang seorang penabur dari Alkitab Matius 13 ayat 1 sampai dengan 23. Matius pasal yang ke-13 ayat 1 sampai dengan 23. Ayo dibuka. Dibuka ya. Sudah. Namun Pak Chandra tidak akan membacanya dari ayat 1 sampai dengan 23. Pak Chandra cuma mengambil di ayatnya yang ketiga. Beginilah firman Tuhan, Matius 13 ayat 1 sampai dengan 23. Yang diambil hanya ayat 23. Beginilah bunyi firman Tuhan. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berubah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Dan ada yang 100 kali lipat, dan ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Oke, Pak Chandra akan menjelaskan tentang kisah seorang penabur. Siapa itu penabur? Ada sebuah cerita tentang seorang penabur dari Matius 13 ayat 1 sampai 23 ini. Seorang penabur sama juga halnya seperti Bapak Ibu petani yang ada di sawah di desa-desa kita, merupakan penabur benih di ladangnya supaya mereka mendapatkan hasil panen yang baik. Tentunya kalau sudah ditabur panenan tersebut, maksudnya benih itu sudah ditabur, maka perlu juga perawatan, perlu juga pemupukan sehingga hasilnya baik. Ada sebuah cerita ini anak-anak. Dulu ada seorang penabur keluar dari rumahnya membawa benih gandum. Ya, membawa benih gandum. Petani itu dengan semangatnya keluar rumah. Dia berjalan, agak jauh dari rumahnya, menemukan tempat yang dianggapnya sesuai.
Di mana itu? Di pinggir jalan raya. Akhirnya ditaburlah benih gandum itu di pinggir jalan raya. Sudah, dia bangga. Oh, mudah-mudahan hasil panenku besok baik dengan tabur yang aku benih di sini. Lagi petani itu berjalan, menemukan tempat lagi. Nah, yang dianggapnya penting, yang dianggapnya sukses, yaitu di tanah yang berbatu. Dia tabur benih di situ. Wah, sudah selesai. Dia bercerita, wah, ini kayaknya bisa tumbuh di sini benihku. Ya. Dia berjalan lagi, menemukan tempatnya lagi, yaitu tempat yang penuh dengan semak-semak atau rayutan kalau orang Jawa bilang. Ditaburlah di situ benihnya lagi. Wah, ternyata petani ini masih bangga bahwa di tempatnya itu yang dianggap baik itu, dia menganggap bahwa besok panenannya akan lebih baik. Nah, berjalan lagi tanpa berputus asa, dia menemukan tempat petani itu, yaitu di tanah yang subur. Sudah selesai dibajak dan bentuknya juga indah. Lalu dia menabur. Serat ya, sudah. Terus dia kembali pulang. Suatu saat dia kembali melihat hasil-hasilnya. Dia melihat di pinggir jalan raya. Dia kecewa, loh, kok nggak ada yang tumbuh. Nah, kenapa? Petani itu bertanya, karena benih-benih itu dimakan oleh burung. Petani itu kecewa, wah, benihku nggak tumbuh yang aku tabur ternyata dimakan burung. Dia melihat lagi yang di tempat selanjutnya, yang di tanah berbatu, ternyata mati tanamannya, sehingga ia juga kecewa. Wah, mati ternyata tanamanku di tempat ini. Lagi dia melihat yang di semak belukar atau di rayutan. Dia melihat, oh, tumbuh ternyata benihku, tapi kok tidak berbuah? Kenapa? Karena benih yang ditabur kalah cepat pertumbuhannya dengan semak belukar. Petani ini pun kecewa dan hampir putus asa. Namun dia kembali melihat di tanah yang subur. Dengan hasil yang bangga sekali, petani itu bersujud di tanah lalu berkata, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan hasil yang baik sekali untuk proses penaburanku di tanah ini. Nah, itu yang dari cerita kisah seorang penabur. Nah, apa yang kita bisa petik dari seorang penabur ini, anak-anak? Satu, apa yang kita tabur akan kita tuai. Ya, sekali lagi, apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Yang kedua, sama seperti firman Tuhan ini dari Matius 13 ayat 1 sampai dengan 23. Siapa yang mendengar pasti akan melakukan. Ya. Petani seperti petani tadi. Petani tadi tidak mendengarkan kata hatinya sehingga ia gegabah. Nah, kalau kita mendengarkan firman Tuhan dengan baik, maka kita akan menuai hasilnya, yaitu apa? Berbuat yang baik tentunya. Tuhan senang sekali jika anak-anak mau mendengarkan firman Tuhan, kemudian bertumbuh dan melakukannya di mana-mana. Ya. Jadi untuk tema keagamaan di hari ini adalah apa yang kamu tabur, itulah yang akan kamu tuai. Ya. Oke. Untuk penjelasan materi cukup sampai di sini. Anak-anak bisa membaca dari Matius 13 ayat 1 sampai dengan 23. Kemudian disalin tentang cerita kisah seorang penabur ini. Ya.
Mohon untuk diulang-ulang membaca Alkitabnya, kemudian disalin tentang kisah seorang penabur ini. Oke, kita sudahi di pertemuan hari ini. Dikemasi barang-barangnya, buku, pensil, Alkitab, pulpen, dan peralatan belajar kalian. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah mengizinkan kami untuk belajar di hari ini tentang kisah seorang penabur. Apa yang akan kami tabur, itulah yang akan kami tuai dan kami panen. Biarlah apa yang kami dapatkan melalui pembelajaran di hari ini, Bapa, boleh tertanam di dalam hati, pikiran, dan langkah hidup kami ini, supaya kami bisa berubah seturut dengan kehendak-Mu. Jadikan kami anak-anak yang menabur kebaikan, Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah Bapa yang Maha Tinggi, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, sampai bertemu di kesempatan atau di hari yang selanjutnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.